Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaikul khair ayyuhal kaifa halukum abadan ahwalakum bisyihati wal afiyati. Anak-anak yang dibagikan ke teman-temannya ya. saya tidak bisa banggakan, kita berjumpa lagi pada materi Lughatul Arabiyah. Baik, nabda darsana ada biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian buka buku paketnya gitu ya. Buku paketnya halaman 34 ya, halaman 34. Sudah semua? Oke. Kalau sudah 34, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai as-sifat. Oke. Fahmu tarofi. As-sifat dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut adjektif. Adalah kata yang menunjukkan sifat atau kata yang mensifati kata benda. Beberapa contoh kata sifat dalam bahasa Arab. Baik, ini ada tabel, yang mana tabel ini ada beberapa kata sifat. Ada nadhifun, wasi'un, jamilun, jadidun. Oke. Nah, pada tabel yang pertama ini dikatakan mudzakkar. Mudzakkar itu adalah laki-laki. Dikatakan laki-laki karena sifat nadhifun bersih, wasi'un luas, jamilun bagus, jadidun baru. Ini semuanya kata sifat laki-laki ya. Kenapa dikatakan laki-laki atau mudzakkar? Karena dikarenakan pada kata sifat ini huruf akhirnya tidak kita jumpai tak marbutoh, beda dengan sampingnya ini. Jadi nadhifatun, nah ada tak marbutohnya, ini dinamakan muannas. Muannas itu artinya perempuan. Wasi'un jadi wasi'atun, jamilun jadi jamilatun, jadidun jadi jadidatun, wasihun jadi wasikhotun, kotor, boyyiqun menjadi boyyiqotun, sempit, qobihun artinya jelek, qobihatun menjadi qobihatun ya, qodimun lama usang menjadi qodinatun. Baik, saya kira kalian insya Allah paham karena ini sangat mudah sekali. Hanya mudzakkar itu tidak ada tak marbuto pada akhir kalimatnya, sedangkan muannats itu pasti ada tak marbuto pada kalimat akhirnya. Baik, berikutnya anak-anak, contoh kata sifat dalam kalimat ya. Ini kan tidak dalam kalimat, kata ya. Contohnya al-kitabu jadidun, buku itu baru. Contoh kalimat dengan kata sifat mudzakkar. Oke. Al-masjidu nadhifun, artinya masjid itu bersih. Baik. Kita analisa terlebih dahulu. Kita menganalisanya. Pertama adalah kata sifat. Kata sifat dari al-kitabu jadidun mana anak-anak? Baik, pintar. Kata sifatnya adalah jadidun. Nomor 2, al-masjidu nadhifun, mana kata sifatnya? Baik, pintar. Kata sifatnya adalah nadhifun. Baik. Jadidun dan nadhifun ini kata sifat untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Kenapa? Ya, karena ini mensifati kata benda yang mudzakkar. Al-kitabu ini adalah kata benda ya, atau kata benda dalam bahasa Arabnya isim. Isim itu kata benda. Kata benda ini adalah berjenis mudzakkar. Al-kitabu itu mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Maka kata sifatnya pun harus mudzakkar. Tidak boleh al-kitabu jadidatun, itu salah besar ya. Jadi
Kalau yang disifati, mana yang disifati? Yang disifati itu adalah Alkitab. Yang disifati ini mudzakkar, maka kata sifatnya juga harus mudzakkar. Al-masjidu nadhifun, ya. Berikutnya al-qurrasatu jadidatun. Kita analisa mana kata sifatnya. Jadidatun, pinter. Yang kedua as-sabburatu nadhifatun, mana kata sifatnya. Nadhifatun, pinter. Baik, nomor 1 dan 2 ini kata sifatnya ini mudzakkar apa muannas, anak-anak? Muannas, pinter. Kenapa dikatakan muannas? Oh ya, karena di belakang kata tersebut ada tak marbutoh, pinter sekali. Baik, kenapa yang di sini kata sifatnya memakai mudzakkar dan yang sebelah kiri menggunakan muannas? Karena yang disifatinya itu juga berbeda, ya. Kalau yang disifati yang pertama Alkitab mudzakkar, sekarang Al-Qurrasatu muannas, ya. Al-Qurrasatu ini artinya buku tulis. Buku tulis itu baru, ya. Al-Qurrasatu muannas, maka sifatnya pun harus muannas. As-sabburatu begitu juga, ini muannas, maka sifatnya harus juga muannas. Fahim tuh anak-anak? Baik. Berikutnya, halaman berikutnya yaitu mubtada. Isim, khobar itu sifat. Jadi khobar itu tidak selalu sifat, yang perlu kalian ketahui. Kebetulan khobar di sini itu diambil dari kata sifat. Sebelum itu akan saya jelaskan apa itu mubtada dan apa itu khobar. Tentunya kalian sudah belajar bahasa Indonesia ya sebelum kalian belajar bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata benda yang menerangkan dan ada kata benda yang diterangkan. Baik. Al-faslu ini artinya kelas. Ketika saya mengatakan al-faslu atau saya terjemahkan kelas itu, nah, ketika saya mengatakan kata ini kira-kira apakah lawan bicara kita paham dengan maksud yang kita bicarakan? Tentunya tidak. Kenapa dengan kelas itu? Pasti timbul pertanyaan itu. Lah, agar kalimat al-faslu ini tidak ambigu, maka perlu ditambahkan khobar atau kata yang menerangkan. Jadi al-faslu itu kata benda yang diterangkan, nadhifun ini yang menerangkan daripada faslu. Oh, kelas itu bersih. Jadi intinya mubtada adalah kata benda yang diterangkan, khobar itu adalah kata benda yang menerangkan. Bisa dipahami anak-anak dari sini? Baik kalau sudah. Jadi kemudian muncul pertanyaan, kebetulan khobar ini adalah dari kata sifat. Jadi apakah khobar itu selalu kata sifat, Ustaz Febdi? Tidak. Nah, sementara yang kita pelajari ini kan khobarnya ini dari kata sifat seperti itu. Baik. Al-faslu. Nah, kita analisa terlebih dahulu. Al-faslu itu mudzakkar apa muannas? Pinter, ini adalah mudzakkar. Maka khobarnya pun, ya, khobar yang berupa kata sifat ini juga harus mudzakkar juga. Al-faslu nadhifun. Karena menyesuaikan mubtada'nya mudzakkar. Berikutnya nomor 2, al-maktabatu. Ini mudzakkar apa muannas? Muannas, pinter. Berarti nanti khobarnya pun harus muannas. Perpustakaan itu kenapa diterangkan nadhifatun, bersih. Al-mal'abu mudzakkar apa muannas? Pinter, mudzakkar. Berarti khobarnya pun harus mudzakkar. Wasi'un artinya luas. As-suratu mudzakkar apa muannas? Muannas, pinter, karena ada tak marbutoh belakangnya. Kata sifatnya atau khobarnya yang menerangkan jamilatun, sama-sama muannasnya. Al-kitabu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, pinter. Jadidun, ya, ini khobar mudzakkar juga. Oke, itu penjelasannya anak-anak. Ini contoh kalian pada level contoh kalian
susun kalimat berubah mubtada dan khabarnya harus dengan mubtadanya jenisnya. Oke. Yang ketiga ini yang belum bisa terangkan. Susun kalimat dengan pola mubtada dan khabar terdiri dari isim, sifat dan atau adjektif. Kadang-kadang didahului oleh kata ganti tunjuk isyarah. Oke. Sekarang ini al-jihatu adalah arah atau mata angin. Ini harus kalian hafalkan ya, al-jihatu. Bahasa Indonesia adalah kata yang menunjukkan arah atau letak benda atau orang. Berikut ini adalah kata yang menunjukkan arah mata angin dalam bahasa Arab, baik arah mata angin pokok asli maupun arah mata angin cabang. Oke. Ini yang pokok anak-anak yang sebelah kanan, syamalun itu kan utara, janubun selatan, syarqun timur, gorbun barat. Ini adalah arah mata angin pokok. Sedangkan arah mata angin cabang syamalun gharbiyun barat laut, syamalun syarqiyun timur laut, janubun gharbiyun barat daya, janubun syarqiyun adalah tenggara. Oke. Halaman berikutnya contoh penggunaan al-jihadu dalam kalimat. Al-misal contoh, Bandung asimatu Jawa al-Gharbiyah. Bandung asimah itu ibu kota Jawa al-Gharbiyah, Jawa Barat. Samarang asimatu Jawa al-Wusta. Samarang itu Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Itu adalah contoh penggunaan al-jihadu atau arah. Pakai tak ya, bukan pakai dal. Kalau pakai dal beda lagi. Al-jihadu artinya berjuang. Al-mubtada al-isim al-khabar al-jihad. Jadi tadi khobarnya berupa sifat, sekarang ini khobarnya berupa arah ya, berupa arah mata angin. Al-masjidu, ya, masjid itu diterangkan khobarnya syarqal maktabati, berarti ini khobarnya terdiri dari dua kata. Syarqal maktabati bukan syarqo saja atau maktabati saja ya. Artinya apa? Masjid itu berada di sebelah timur perpustakaan. Ya. Paham tum? Baik. Al-ma'malu laboratorium itu, ini mubtada karena kata benda yang diterangkan. Janubal musolla berada di sebelah selatan musola ya. Al-mal'abu syamalul maqshafi, lapangan itu berada di sebelah utara kantin. Baik, saya kira kalian sudah paham khobar jihad arah. At-tamrinat ini tentunya kalian kerjakan gitu ya. Tentunya bisa di buku kalian kemudian difoto dikirimkan ke Ustaz Ferdi. Nuto hadhihi Ustazah Halimah. Titik ini adalah Ustazah Halimah. Dia muallimatul lughatil arabiyyah, dia adalah guru bahasa Arab. Ada pilihan ma, apa, mada, apa, sama hal, apakah, man, siapa. Nomor 2, aina maktabatul madrasati, di mana perpustakaan sekolah. La hadza musola madrasah, tidak ini musola sekolah. Naam hadi maktabatul madrasah, ya ini adalah perpus sekolah. Jim maktabatul madrasah, perpustakaan sekolah berada di samping musola. Dal maktabatul madrasati, perpustakaan alal haiti, di atas dinding ya. Sudah diterjemahkan, enak sekali ya. Berarti kalian tinggal menjawab. Nomor 3, aina sa'atu, di manakah jam itu? As-sa'atu tahta saburati, jam di bawah papan tulis. As-sa'atu fauqa itu di atas tapi tidak menempel ya. Jam itu di atas papan tulis. Na'am as-sa'atu, ya jam itu di atas papan tulis. La tidak, jam itu di bawah papan tulis.
Berikutnya nomor 4, mahada, apa ini hada? Ini untuk mudzakkar ya, hada itu maktabun, maktabatun, kasyul hudur, saburatun. Kalian cari yang mudzakkar karena isim isyarah kata petunjuknya hada. Nomor 5, madza fi haqibatika, apa yang ada di dalam tasmu? La fi haqibati kolamu, tidak di tasku ada pulpen. Fi haqibati mistaratun, di tasku ada penggaris. Na'am fi haqibati kolamun, ya di tasku ada pulpen. Fi haqibati saburatun, di dalam tasku ada papan tulis. Berikutnya an-nimro as-sadisa, nuto huwa waro al-maktabi. Ya, ini ada kata huwa. Huwa ini berarti dia laki-laki ya, mudzakkar. Dia berada di belakang meja. Nah, ingat huwa ini kembali ke laki-laki ya. Aina sa'atu, nah, di mana jam itu? Ainal kursiyu, di mana kursi? Apa yang di belakang maktab? Meja. Siapa yang di belakang meja? Ya, ini kata kuncinya adalah huwa, artinya dia laki-laki. Ya, laki-laki mudzakkar itu tandanya tidak ada tak marfu'nya. Kemudian nomor 7, fi madrasati maktabatun, al maktabatu, di sekolahku ada perpustakaan. Perpustakaan itu nuto hadhihi kabiratun, hadza kabirun. Ya kalian pasti bisa, ini nomor 7 gampang. Wa ba'da an-nimro as-samina, nomor 8, fil fasli, di dalam kelas titik-titik mahirun, tilmidatun, maktabun, tilmidun, saburatun. Ini murid perempuan, murid laki-laki, meja, saburatun, papan tulis. Nomor 9, al-haqibatu jadidatun, nuto hadhihi wa hadza hiya. Jadi ini adalah ismul isyarah. Ini ismul isyarah artinya ini huwa dhamir ya, dia juga dhamir. Aqibatu itu mu'annas, kalian pilih yang sesuai. Berikutnya an-nimro al-asyirah, nomor 10, fil madrasati maqsofun, di sekolah ada kantin. Dzalikal maqsofu, nah maqsof ini mudzakkar ya. Nah, mudzakkar nazifun, apa an-nazifun, nazifatun atau an-nazifatu. Ya, berikutnya kita belajar kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Karena isimnya dan khabarnya dalam bentuk mufrad. Oke, ini harap kalian perhatikan dengan seksama karena ini agak susah ya, agak sulit. Pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, oke. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat ya. Kalimat ismiyah. Maksudnya kalimat ismiyah itu apa? Kalimat nominal kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat nominal, kalimat yang terdiri daripada kata benda diterangkan dan menerangkan, itu jumlah ismiyah ya, diterangkan dan menerangkan. Berarti keduanya itu kalimat itu terdiri daripada kata benda. Oke. At-thalibu, murid itu diterangkan mahirun. Nah, oke. Berikutnya at-thalibani ya. Jadi ini adalah ya mudzakkar mufrad. Oke, at-thalibu ini mudzakkar mufrad. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mudzakkar mufrad itu, mudzakkar itu laki-laki, mufrad itu jumlahnya 1 ya. Berarti mahirun. Oke, paham ya? Kemudian at-thalibani artinya 2 murid itu. Jadi ini namanya musanna. Apa anak-anak? Musanna. Musanna itu apa Ustaz Ferdi? Musanna itu isim ya, yang menunjukkan pelakunya itu 2 atau benda tersebut 2 benda ya. At-thalibu 1 murid, at-thalibani 2 murid. Oke. Yang perlu kalian perhatikan di sini anak-anak, kalau misalkan mubtada'nya itu musanna, ya musanna, ketika isim musanna itu biasanya anak-anak isimnya atau kata bendanya itu ditandai alif dan nun pada akhirannya. Lihat,
At-thalibu jadi at-thalibani, ada penambahan alif dan nun. Lah, penambahan alif dan nun pada akhir kata at-thalibani ini mempunyai makna bahwa kata benda itu berjumlah dua. Paham ya sampai sini anak-anak? Kita lanjut. Kalau mubtada yang diterangkan itu dua, maka yang menerangkan pun harus menyesuaikan. Di samping dia di sini mudzakkar musanna, maka khobarnya juga harus mudzakkar musanna, laki-laki dan juga menunjukkan dua. At-thalibani mahironi. Paham ya dari sini ya? Nah, tidak boleh mahirun, tidak boleh ya, karena ini mubtada'nya musanna, maka khobarnya juga musanna. Kalau mudzakkar harus, karena mubtada'nya juga mudzakkar musanna. Artinya dia menunjukkan laki-laki dan menunjukkan pelakunya dua orang. Oke. At-tullabu. Nah, ini namanya bentuk jamak. Ini mufrad, saya ulangi, mufrad, musanna, kemudian ini jamak. Jamak ini namanya jamak taksir ya, kalian belum mempelajari. Jadi ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, macam-macam. Tapi sementara kalian jamak dulu lah, jamak at-tullabu, jamak dari thalib, at-thalibu, at-thalibani, at-tullabu, jamak. Lah, karena ini lebih dari dua, maka khobarnya pun harus jamak mudzakkar, at-tullabu mahiruna. Tandanya biasanya tanda untuk jamak mudzakkar itu ada tambahan wawu dan nun. Ada tambahan wawu dan nun. Paham ya anak-anak? Baik. Berikutnya, jadi kesimpulannya ya, jika mubtada'nya itu mufrad mudzakkar, maka khobarnya harus mufrad mudzakkar. Jika mubtada'nya itu musanna jamak musanna mudzakarnya, maka khobarnya pun harus musanna mudzakkar musanna, laki-laki dan menunjukkan dua. Jika mubtada'nya itu jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar, maka khobarnya pun harus jamak mudzakkar. Paham itu anak-anak? Kemudian tandanya kata benda itu menunjukkan dua adalah tambahan alif dan nun. Ini alif dan nun. Sedangkan tanda jamak itu tambahnya wawu dan nun. Oke. Berikutnya mubtada harokat akhirnya itu selalu dibaca rofa. Saya ulangi, mubtada ya selalu dibaca rofa kalau mufrad. Tanda rofanya apa? Dhammah at-thalibu. Dhammah ini adalah tanda rofa daripada mubtada mufrad. Mahirun ini khobar itu juga selalu dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah harokat dhammah pada akhir kalimat ini. Paham? Berikutnya, yang kedua, at-thalibani ini juga mubtada. Dia ini dibaca apa? Dibaca rofa anak-anak. Mubtada selalu dibaca apa tadi? Selalu dibaca rofa. Nah, kalau tadi yang mufrad tanda rofanya itu dhammah, sedangkan untuk musanna itu tanda rofanya bukan dhammah. Tanda rofanya adalah alif dan nun pada akhir kalimatnya. At-thalibani.
ini dibaca rofa ya. Mana tanda rofanya? Tanda rofanya ada tambahan alif dan nun. Mahironi ini namanya khobar ya. Khobar dibaca apa? Jelas khobar itu dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Berhubung ini adalah isim musanna, maka tanda rofanya bukan dhamma. Tanda rofanya adalah alif dan nun. Paham belum? Baik. Berikutnya at-tullabu. Ini adalah mubtada, dibaca apa? Dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Nah, berhubung ini jamak taksir ya. Jamak taksir itu jamak ghairu salim. Jadi berubah jauh dari bentuk mufradnya, itu jamak taksir. Ini tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian khobarnya atulabu mahiruna. Ini khobar dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Karena ini jamak, tanda rofanya itu adalah tambahan wawu dan nun ya, tambahan wawu dan nun.